Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Dian dalam pembelajaran kimia. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan ya materi yang sebelumnya. Kita masih membahas tentang bab 3 termokimia. Ya, materi hari ini yang kita diskusikan ya, yang Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai aturan dalam perhitungan entalpi. Ya, aturan dalam perhitungan perubahan entalpi. Ya, baik, kita lanjutkan ya pada slide berikutnya. Apa saja sih sebetulnya yang harus diperhatikan dalam perhitungan perubahan entalpi ini? Tentunya ada aturannya. Baik ya, aturan yang pertama adalah 1. Koefisien reaksi menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi dengan delta H. Ya. Delta H itu artinya perubahan entalpi. Yang kedua, harga delta H ya. Nah, di sini delta H ya. Nah, harga delta H ya bergantung pada jumlah zat. Ya. Harga delta H bergantung pada jumlah zat, ya Ibu ulangi. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan, yang harus diingat adalah 1. Bila reaksi dibalik, ya, maka tanda delta H-nya dibalik juga. Yang kedua, bila reaksi dikali, maka harga delta H-nya dikali juga. Yang ketiga, bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H-nya juga dijumlahkan. Nah, itu adalah aturan yang kedua. Yang ketiga, harga delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Dan ini ya dikenal dengan hukum Hess ya. Nah, ini adalah ketiga aturan yang perlu kita pahami ya dalam melakukan ya dalam mengerjakan perhitungan reaksi ya, menentukan delta H reaksi. Nah, di sini ada contoh soal ya. Diketahui reaksi termokimia ya, C4H8 ditambah 6O2 menjadi 4CO2 ditambah 4H2O, di mana delta H-nya ya, delta H reaksi ini ya sama dengan min 120 kilokalori. Ya. Kalian harus tahu ya, tanda min itu artinya apa ya. Proses yang terjadi, kondisi reaksinya adalah eksoterm, yang artinya menghasilkan panas. Nah, maka tentukan harga delta H untuk reaksi berikut ya. Nah, reaksi berikutnya ini menjadi 4CO2 ditambah 4H2O menjadi C4H8 tambah 6O2. Nah, jika kalian perhatikan ya, yang ditanyakan ini ternyata reaksinya terbalik dari yang diketahui ya, reaksi yang pertama ya. Nah, maka delta H-nya dibalik. Jika dibalik ya, apakah yang terjadi ya? Pertama, kita harus perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu koefisien reaksinya ya. Nah, perhatikan, Ibu ulangi lagi. Setelah kalian mengetahui bahwa delta H-nya dibalik karena reaksinya dibalik ya. Nah, awalnya seperti ini ya, maka yang kedua ya, yang ditentukannya adalah reaksinya dibalik ya, menjadi 4CO2 tambah H2O tambah 4H2O menjadi C4H8 tambah 6H2O
Ya, baik ya, Ibu ulangi lagi supaya kalian paham. Maka ya, reaksinya pun kita lihat ya, langkah yang berikutnya adalah kita lakukan keseimbangan ya, persamaan reaksi senyawa-senyawa yang berada di kiri dengan di kanan itu harus sama ya, dengan cara dikalikan 2 ya. Nah, jika sudah dikalikan 2, otomatis maka delta H-nya ikut dikalikan 2 ya. Delta H awal ya 120 kilokalori. Karena reaksinya dikalikan 2 dengan tujuan ya agar koefisiennya ya sama di kiri dengan di kanan. Yang manakah koefisien? Nah, ini yang 4 ini ya. Nah, ini ya, yang 4 ini namanya koefisien yang ada di depan ya, yang ada di depan senyawa ini adalah koefisien. Nah, baik ya, maka delta H-nya pun dikalikan 2, jadi 120 kilokalori dikalikan 2. Nah, setelah dikalikan 2 ya, maka reaksinya pun akan berubah seperti ini. Jadi 4CO2 jika dikalikan 2 maka hasilnya menjadi 8CO2. Ditambah 4H2O dikalikan 2 ya, dikalikan 2 ya, maka menjadi 8H2O. Ya, demikian seterusnya. Dan menjadi 2C4H8 dan 12O2. Maka hasilnya delta H reaksinya adalah plus 240 kilokalori. Nah, perhatikan ya, awalnya di sini tandanya negatif. Ya, tandanya negatif. Ya, jika dibalik ya, ya, perhatikan ya. Jika dibalik ya, tadi kan ini minus 120 kilokalori. Jika dibalik maka delta H-nya menjadi positif. Jadi 120 kilokalori. Ya, bisa dipahami ya. Nah, maka ya inilah yang diperoleh ya. Ya, 120 kilokalori dikali 2 maka hasilnya adalah 240 ya kilokalori, tandanya positif ya. Nah, baik ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baik ya, kita akan ke contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3 ya, dengan delta H-nya sama dengan min 600 kilojoule. Ya, perhatikan reaksi ini ya memiliki delta H min 600 kilojoule. Nah, jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kilojoule, maka gas SO3 yang terbentuk adalah berapa mol? Ya, nah ini adalah suatu soal perbandingan ya. Nah, tapi kalian lihat dulu di sini ya, perhatikan. Jika kalor yang dihasilkan ya, ini kalor yang dihasilkan ya, berarti panas yang dihasilkan. Maka ini dikatakan reaksinya exotherm ya, exotherm. Maka nilainya nilai delta H-nya adalah min ya, min 200 kilojoule ya. Maka kita akan menjawab ya. Nah, di sini ya, untuk reaksi yang pertama 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3 sama dengan min 600 kilojoule. Berapakah jumlah molnya ya? Jumlah mol SO3 yang dihasilkan itu adalah 2 mol. Jadi karena koefisiennya ya
koefisiennya sama dengan 2, maka yang terbentuk SO3 yang terbentuk pada delta H min 600 kJ adalah 2 mol. 2 mol ini dari koefisien 2SO3 yang terbentuk, ya. Nah, kemudian ya, jika kalor yang dihasilkan, nah tadi Ibu jelaskan bahwa di sini hasilnya adalah min 200 kJ karena dia menghasilkan panas atau dikenal dengan peristiwa eksoton, ya. Maka berapa mol SO3 yang terbentuk? Nah, inilah berapa mol gas SO3 yang terbentuk, ini dilambangkan dengan X, ya. Di sini adalah X-nya. X-nya berapa? Ya, maka ini penyelesaiannya berupa perbandingan, ya. Maka X sama dengan 2 dikali 200 dibagi 600. Kita coret, ya. Ya, di sini min bagi min itu tetap hasilnya plus, ya. Maka jika disederhanakan menjadi 2/3 mol, ya. 2 kali 2 4/6, ya. Jika disederhanakan, ya, 4/6. Jika disederhanakan kembali menjadi 2/3 mol, maka hasilnya adalah 2/3 mol. Ya, baik, itu saja yang Ibu jelaskan pada hari ini. Ya, jika kalian memang merasa video ini bermanfaat, silahkan beri tanda like atau subscribe-nya dan bunyikan lonceng. Baik, ya. Selebihnya Ibu mohon maaf jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau di kolom komentar Google Classroom, atau kalian bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp langsung, ya. Terima kasih, Ibu ucapkan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.